apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya, Janetli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kopral 2 Muslimin buronan otak pembunuhan terhadap istrinya sendiri ditemukan tewas di kediaman orang tuanya di Kabupaten Kendal. Dikira hendak merampok perempuan yang baru pulang mengambil uang dari bank, seorang supir truk babak belur dihajar warga di Blora. Cara organik, cara petani di lereng Merbabu bertahan di tengah harga sembako yang naik turun. Kita buka dari perkembangan kasus penembakan istri tentara. Kopral 2 Muslimin, otak pembunuhan terhadap istrinya Rina Wulandari, ditemukan tewas di kediaman orang tuanya di daerah Kendal. Diduga prajurit TNI ini tewas karena menenggak racun. Pencarian terhadap prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 2 Muslimin, otak pembunuhan terhadap istrinya Rina Wulandari, berakhir sudah. Pelaku ditemukan meninggal dunia di kediaman orang tuanya di Kelurahan Trompo, Kendal, Kamis pagi. Aparat gabungan kepolisian dan TNI menjaga ketat lokasi. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polis M. Lutfi bersama sejumlah perwira TNI langsung mendatangi lokasi Kamis pagi. Berdasarkan keterangan orang tuanya, Kopda Muslimin tiba di rumah pukul 5 pagi dan langsung meminta maaf kepada orang tuanya. Orang tua sempat memintanya untuk menyerahkan diri. Namun beberapa saat kemudian, Kopda Muslimin muntah-muntah dan akhirnya meninggal dunia. Namun Kapolda enggan berspekulasi apakah Kopda Muslimin bunuh diri dengan menenggak racun atau tidak. Tadi pukul 5.30 bahwa saudara M pulang ke rumahnya, orang tuanya namanya Mustaqim. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf, bahkan oleh orang tuanya dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustaqim untuk minta maaf. Tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7.00 meninggal dunia. Kemudian kita dari Inafis, kemudian dari POM kita melakukan olah TKP untuk memastikan meninggalnya korban yang nanti secara yuridis formal akan kita lakukan otopsi atas persetujuan keluarga sebab kematian itu sendiri. Ya nanti setelah hasil otopsi akan kita sampaikan. Dari olah TKP ada barang bukti Pak yang diamankan? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang kita amankan. Ya. Kalau jenazah rencananya akan dibawa kemana? Nanti setelah ini kan. Jenazah Kopda Muslimin kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang untuk diautopsi guna mengungkap penyebab kematiannya. Kopda Muslimin menjadi buruan karena diduga menjadi dalang pembunuhan terhadap istrinya Rina Wulandari. Motif pembunuhan sejauh ini dipicu karena masalah perselingkuhan. Kopda Muslimin diketahui memiliki kekasih baru. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Kendal. Sementara itu, berkas perkara 4 eksekutor dan penyedia senjata api rakitan dalam kasus penembakan istri Kopral 2 Muslimin ini siap dilimpahkan ke kejaksaan sehingga para tersangka segera diadili. Pemeriksaan terhadap 4 eksekutor dan 1 penyedia senjata api dalam kasus pembunuhan istri tentara bernama Rina Wulandari memasuki tahap akhir. Penyidik mensinkronkan keterangan para tersangka dengan alat bukti dan keterangan para saksi. Pada proses sinkronisasi keterangan, penyidik menemukan sejumlah fakta menarik. Di antaranya tersangka Sugiono alias Babi mengaku tidak menuruti permintaan Kopda Muslimin menembak korban di bagian kepala karena tidak tega. Nah, terus waktu balik dan jemput kenapa nembak perut? Nggak tega, Pak. Nggak tega? Iya. Karena alasannya? Nggak tega. Lalu tetap ditembak, berarti tega?
Berarti tidak tega menembak kepala. Fakta lain, imbalan yang dijanjikan Kopda Muslimin tidak hanya uang 200 juta rupiah, tapi juga bonus mobil jika sukses menghabisi istrinya. Waktu itu dijanjikannya sama saya 200 juta, kalau eksekusi berhasil dapat bonus Toyota Yaris, Pak. Dengan ditemukannya Kopda Muslimin dalam kondisi tewas, penyidik segera melimpahkan berkas perkara ke penuntut agar para pelaku segera diadili. Yang sudah didapatkan oleh penyidik, keterangan saksi, alat bukti, kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi, itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan, ke meja hijau, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan di persoalan penembakan itu. Penembakan terhadap Rina Wulandari 18 Juli lalu menjadi perhatian serius publik karena diotaki suaminya sendiri, prajurit TNI Angkatan Darat, Kopral II Muslimin. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dicurigai hendak merampok dua perempuan yang baru pulang mengambil uang ratusan juta rupiah dari bank seorang supir truk menjadi sasaran aksi massa di Desa Ngalitan, Blora. Kecurigaan terjadi lantaran truk melaju secara ugal-ugalan sehingga menghalangi kendaraan dua perempuan tersebut. Diduga karena salah paham, sopir truk ini menjadi sasaran kemarahan warga desa Ngelangitan di Kecamatan Tunjungan, Blora, Rabu siang. Massa makin tidak terkendali sehingga merusak truk. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan sopir truk dari amuk massa. Aksi massa terjadi lantaran curiga dengan ulah sopir truk yang memacu kendaraan secara ugal-ugalan. Di saat bersamaan, truk berpapasan dengan mobil pribadi yang dikendari dua perempuan yang baru saja mengambil uang ratusan juta rupiah dari bank. Aksi ugal-ugalan sopir truk membuat kedua wanita ini takut dan khawatir akan dirampok karena sopir truk tidak memberikan jalan. Spontan kedua perempuan ini menghubungi keluarga mereka sehingga seketika massa berkumpul dan mengepung truk. Karena massa menganggapnya mereka sopir truk ini adalah pelaku kejahatan. Karena dimulai dikejar massa itu dari mulai Japah, wilayah Japah. Mungkin dibuat untuk masyarakat deh. Nah, dibuat dari masyarakat, terutama warga yang mengambil uang mungkin dalam jumlah besar, tolong hubungi kami biar kita kawal. Akibat aksi massa, sopir truk menderita luka-luka sehingga dirawat di Puskesmas Tunjungan. Kasus ini akhirnya tidak diproses secara hukum lantaran polisi menganggap hanya salah paham. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang pria nekat mencuri celana dalam di jemuran warga siang bolong di Kabupaten Kudus. Aksi pria ini mulai meresahkan warga, namun belum ada korban yang melapor ke polisi. Pencuri ini tergolong nekat dan aneh. Dari rekaman CCTV, pria berjaket hijau ini tidak peduli dengan keramaian lalu lintas di siang bolong. Anehnya lagi, bukan barang berharga yang dicuri, melainkan celana dalam di jemuran warga di Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kalibungu, Kudus. Bukan cuma satu celana, melainkan sejumlah celana dalam. Pelaku tidak takut dengan keramaian lalu lintas saat memasukkan celana dalam curian ke dalam dashboard motor. Aksi pencurian ini menjadi perhatian warga karena ramai diperbincangkan di media sosial. Pihak Desa Prambatan Kudus membenarkan aksi pria aneh ini terjadi di desa mereka, namun sejauh ini belum ada korban yang melapor. Kurang tahu ya, tepatnya kalau nggak salah memang ya, pantau itu ada viral itu bahwa pencurian cara pakaian dalam ya. Iya. Celana dalam ya. Kalau sudah ada laporan warga Pak tentang kejadian warga sendiri melaporkan enggak gitu? Kayak gitu melaporkan ke desa enggak? Ya ada, cuma menjadi bahan perbincangan di warung ya. Pemerintah desa siap membantu warga yang menjadi korban untuk melapor ke polisi agar aksi pria aneh ini tidak meresahkan warga. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.
Seorang pengacara di Pemalang terlibat dalam sindikat pembobolan saldo tabungan agen bank di sejumlah kota. Sindikat ini tergolong profesional karena mereka merekam PIN secara sembunyi-sembunyi lalu menukar ATM korban dan menguras isi ATM. Bukannya memperjuangkan keadilan bagi kliennya, namun pengacara bernama Saryanto ini malah terlibat dalam kejahatan. Ia bersama rekannya Purwanto terlibat dalam sindikat pembobolan ATM agen bank. Mereka dibekuk jajaran Polsek Bantar Bolang, Pemalang, setelah menguras saldo tabungan sebuah agen bank di wilayah Bantar Bolang, Pemalang. Sindikat ini bukan penjahat amatir, mereka sangat profesional. Sebelum menguras ATM korban, mereka pura-pura mendatangi agen bank untuk mentransfer uang. Saat agen bank memproses transaksi, itulah mereka mulai beraksi. Pelaku sudah mempersiapkan dengan cara meletakkan HP-nya di buku yang sudah dimodifikasi, sehingga pada saat kemudian korban melakukan transfer, buku ini yang ada HP-nya digunakan untuk merekam PIN-nya. Nah, pada saat itu kemudian pelaku meminta korban mengalihkan perhatiannya dengan cara membeli molto, kemudian minyak kayu putih, kemudian ada bedak di situ, sehingga pada saat korban meninggalkan lokasi tersebut, kesempatan dia untuk menukar kartu ATM-nya. Setelah itu pelaku berhasil mengambil kartu ATM dengan menukar kartu ATM yang miliknya. Terakhir sindikat ini menguras ATM korban sebesar Rp20.500.000. Komplot ini beraksi lintas kabupaten. Selain di wilayah Pemalang, mereka juga membobol ATM korban di wilayah Cilacap, Pangandaran, Garut, Cirebon, Purbalingga hingga Banjarnegara. KTP? Ya, pengacara. Memang dulu pernah? Iya, beracara? Iya. Berapa lama beracara? Dari tahun 96, kemudian sampai sekarang. Oh gitu, berarti masih beracaranya ya? Iya. Dari saya motivasi bergabung. Ya. Saya hanya kebetulan berjalan mau ke Brebes. Terus? Ya, ini melakukan itu, ya udah. Saya jadinya ikut terlibat di dalam. Tapi tahu nggak? Sebelumnya tidak tahu, tapi setelah melakukan saya tahu. Polisi menyita kartu ATM, buku modifikasi tempat handphone, serta 1 unit mobil beserta SNK sebagai barang bukti. Polisi menjerat pengacara ini dengan rekannya dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang.